Ketemu kembali di podcast Golkar Sidoarjo TV, channel kebanggaan warga Sidoarjo. Belakangan ini kita sibuk ramai menyaksikan, melihat baik di medsos maupun di media-media lainnya, ramainya persoalan pelecehan seksual. Sebenarnya kalau lihat atau fenomena seperti ini sudah lama ada gitu loh. Cuman kok ramai akhir ini. Bisa jadi memang persoalan-persoalan seperti itu ini di gunung es, di bawahnya masih banyak. Cuman karena sekarang memang media itu gampang sekali mengekspos, jadi seolah-olah ramai betul. Nah, kita hari ini akan mencoba untuk mencari apa sih sebenarnya pelecehan seksual, ciri-cirinya seperti apa, penanganannya seperti apa. Ini sudah ada, ini dari Rumah Psikologi Golkar, ada Mbak Esa Maria yang selalu memberikan membantu persoalan psikologi, membicarakan untuk memberikan solusi. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik, sehat, Pak ya? Nanang. Sehat sekali. Saya tuh kemarin bingung ya, kemarin ramai betul kita ngomong soal. Padahal kalau ngomong pelecehan seksual ini sebenarnya cerita lama. Betul. Ada yang bilang ini baru puncaknya, di bawahnya luar biasa. Cuman nggak terekspos itu. Betul sekali. Cuman kadang kita sendiri kadang bingung. Pelecehan itu apa? Kekerasan apa? Bedanya di mana gitu loh. Oke. Sebenarnya berbeda ya. Beda ya jelas ya. Banyak untuk range-nya atau kotak-kotaknya. Kalau pelecehan seksual sendiri, kita mengatai maaf, itumu besar sekali. Verbal itu juga termasuk pelecehan seksual, kayak gitu. Terus kita memegang, kalau kita waktu SD atau SMP sering pegang BH-nya temennya dicetot kayak gitu, terus pegang pantat dipukul, itu juga sudah termasuk sebenarnya. Sudah termasuk. Cuman kadang kita mungkin permisif ya hal-hal kayak gitu. Iya, apalagi menormalkan hal yang nggak normal. Jadi dianggap hal-hal guyonan biasa. Iya, betul. Nah, padahal sudah masuk wilayah seperti itu. Sudah masuk ranah ke seperti itu. Termasuk yang rame itu misalnya di medsos ya. Atau mungkin di WA lah, status kayak gitu. Kadang dikomentari itu kan sebenarnya kalau sudah masuk wilayah itu sudah. Itu dilaporkan juga bisa. Kalau kita perbuatan bisa tidak menyenangkan. Ya? Iya. Kayak gitu. Tapi kalau kekerasan seksual sendiri itu lebih ke arah persetubuhan atau perkelaminan. Kayak gitu. Kalau pelecehan belum sampai ke arah situ. Apa? Bedanya dengan pelecehan belum masuk ke arah situ. Belum masuk ke arah situ. Sampai ada perkelaminan antara vagina dengan penis. Kayak gitu. Itu sudah termasuk kekerasan seksual. Dengan banyak variannya ya. Iya, apalagi kalau misalkan kalau sampai tangannya juga masuk ke arah vagina, itu juga termasuk kekerasan seksual. Nah, cuman kalau itu mungkin terlalu gampang ya menilai. Yang sebenarnya yang kita nggak sadar kadang jadi pelecehan itu ya. Iya. Dulu kalau kita ngobrol cangkruan gitu, sweet itu mungkin biasa ya. Ada yang lewat sweet. Mbak kemana Mbak kayak gitu kan. Itu udah termasuk. Kalau kita bahasanya sekarang itu catcalling. Nah, itu malah dampaknya kekerasan seperti itu lebih ke arah psikologis daripada yang kita cuma dipegang pantatnya. Kalau misalkan kita berteman itu bercandanya seperti itu. Malah catcalling itu ada salah satu klien saya di catcalling, dia keluar rumah itu tidak berani sama sekali. Saking takutnya. Ketika kita lawan, dia sampai dipukul sama yang catcalling. Kan lucu sekali. Korban malah jadi korban lagi. Iya. Dengan alasan sok jual mahal kamu, baperan. Gitu. Orang kan gampang berlindung di balik kata baper. Itu sih Pak. Ya, sekarang memang gampang sekali ya. Kadang memang yang terjadi itu korban itu malah semakin tertekan karena tidak tahu atau mungkin tidak paham. Sementara yang lain juga nggak paham makna apa arti ciri-ciri dari pelecehan itu. Jadi dianggap hal-hal biasa sebenarnya gitu. Pergaulan umum gitu kan. Padahal sudah masuk kategori pelecehan seksual kayak gitu. Apalagi sekarang kan yang rame pelecehan seksual di pondok pesantren. Yang kemarin heboh. Saya sebutkan ini kayak gitu. Ternyata kita puncak selidik tidak hanya di kekerasan seksual, sampai dia juga dipukulin. Kayak gitu. Apalagi di Sidoarjo sendiri saya juga menangani banyak kasus kekerasan seksual pada anak berkebutuhan khusus. Kecenderungan ke situ besar karena kan berpikirnya anak, kalau kita bilangnya bahasa kasarnya mereka mengatakan anak pengong, anak nggak makanya mereka lebih cenderung untuk kena kekerasan seksual itu.
anak-anak yang malah berkebutuhan khusus itu yang rentan malah ya? Rentan. Itu biasanya dari orang terdekat atau dari orang luar? Dari orang terdekat, bisa dari orang tuanya, bisa dari saudaranya, bisa dari tetangganya. Jadi tidak mungkin kekerasan seksual itu dilakukan tiba-tiba Pak Nanang datang ke rumah saya. Kita orang asing, kan kita tidak tahu sehari-harinya. Tidak tahu latar belakangnya ya, karena betul. Tahu cenderung dia memanfaatkan. Betul, dari jam-jam waktunya aku bisa melakukan ini sama anak ini itu jam berapa, orang tuanya nggak ada itu jam berapa, kayak gitu. Jadi tidak bisa kemungkinan besar memang orang di sekitar, orang terdekatnya. Dan kecenderungan itu biasanya seperti itu kita mungkin ya di lingkungan kita hal-hal seperti itu malah disembunyikan, takut menjadi aib ngalang gitu kan. Betul sekali. Biasanya orang tua akan menyembunyikan sampai anak ini gangguan mental. Nah, padahal efeknya jauh lebih parah dari itu. Lebih parah. Takut kan kita kena sanksi sosial ya. Sanksi sosial itu menjadi pukulan yang berat bagi warga. Misalnya ya ada keluarga salah satu sudah anaknya berkebutuhan khusus, dilakukan pelecehan seperti itu dan sampai efeknya luar biasa sampai saking parahnya baru bingung. Sebenarnya itu bisa disembuhkan nggak sih? Kalau korban tergantung tingkat keparahannya seperti apa. Kalau biasanya pelakunya orang tua sendiri itu agak susah, apalagi orang terdekat. Tapi kalau masih tetangga itu masih bisa, karena ada beberapa kasus itu Pak, pelakunya adalah ayahnya sendiri, ayah atau ayah tiri. Dia mendengar nama ayahnya itu sudah istilahnya sudah teriak histeria kayak gitu. Dan itu cenderung menutup kalau sudah seperti itu. Menutup sekali, agak susah. Apalagi beberapa kasus yang saya tangani orientasi seksualnya akhirnya belok. Tapi step-step untuk bisa menyembuhkan ada tetap kan? Ada tetap. Ya harus dilakukan gitu. Tetap ada Pak. Jadi kalau misalnya di lingkungan kita, di sekitar kita ada kejadian seperti itu, apa yang pertama harus dilakukan? Kita lihat biasanya korban pelaku pelecehan atau kekerasan seksual itu ada perubahan yang kentara sekali dari perilaku. Sikapnya itu kelihatan dari dia yang sebelumnya ceria jadi tertutup, dia yang banyak cerita jadi cuma diem aja, dia yang biasanya main sama temen-temennya dia jadi mengurung diri di kamar. Ketika ditanya itu nggak apa-apa, tapi ketika terlihat pelaku atau terlintas pelaku, dia pasti udah histeria, udah teriak terus langsung lari. Itu biasanya reaksi psikologisnya mereka kayak gitu. Ciri-cirinya sebenarnya gampang ya. Gampang. Cuma kita aware apa enggak. Kadang kalau orang tua enggak aware, cuma cari materi anaknya enggak tahu. Tiba-tiba usia 7 bulan hamil gitu aja. Tapi sebenarnya masih bisa disembuhkan proses-proses seperti itu ya. Masih. Kalau orang tuanya juga suportif atau lingkungan keluarganya suportif. Karena kita balik lagi, kita sebagai psikolog, saya sendiri sebagai psikolog tidak tidak bisa menghabiskan banyak waktu dengan mereka. Seperti sekolah aja, di sekolah kita cuma 5 jam, 7 jam, sampai 8 jam. Tapi kan kalau kembali lagi ke rumah, yang handle adalah orang tua. Ada kasus seperti itu, saya handle 2 jam, 3 jam, begitu balik lagi ke rumah, rumahnya tidak support system sekali itu tidak ada, balik lagi ke saya malah lebih parah. Jadi peran keluarga sangat besar. Sangat besar sekali. Ini, harus ada edukasi sebenarnya. Ini harus menjadi hari ini mudah-mudahan ya, dengan cerita kita ngobrol siang ini bisa menjadikan pengalaman lah atau sharing untuk yang lainnya. Kalau misalnya ada kejadian-kejadian seperti itu, sebenarnya bisa disembuhkan, bisa diselesaikan, dicarikan solusi. Yang penting memang ada keterbukaan dari pihak keluarga, support dari pihak luar, itu nanti lebih gampang ya. Lebih mudah. Lebih mudah ke kita juga, ke korban juga. Itu. Karena masalahnya di wilayah kita, Sidoarjo sendiri itu mereka lapor kemana, caranya seperti apa juga belum paham. Nah, ini juga menjadi persoalan. Dan di Rumah Psikologi Golkar kita juga membuka ruang sebesar-besarnya, seluasnya untuk siapapun warga Sidoarjo yang membutuhkan persoalan psikologi terkait dengan pelecehan seksual atau kekerasan seksual bisa menghubungi di Rumah Psikologi Golkar ya. Iya. Itu nanti kita akan mencoba mencarikan solusi, dilakukan treatment sampai dicarikan titik untuk solusi persoalan-persoalan itu. Ini satu lagi, ini kan sudah masuk sekolah, murid baru, rame. Kalau ospek itu kan juga masuk wilayah kayak gitu kan.
Iya. Selalu memakai kata ini kaderisasi. Nah, pengenalan lingkungan sekolah. Iya, kaderisasi dari senior ke junior. Nah. Pengalaman. Apalagi dengan mental anak sekarang itu ya Pak ya. Ya. Generasi strawberry. Betul. Itu seperti kemarin saya bahas, generasi strawberry adalah generasi yang kita pencet seperti ini aja, genggam ringan, langsung hancur kayak gitu. Terus larinya, padahal mereka itu punya istilahnya potensi yang lebih daripada generasi X, Y, Z. Nah kalau misalkan seperti itu kita kuatkan aja dahulu mentalnya. Tapi bilang ke mereka kalau misalkan ada pelecehan secara verbal, itu coba sounding ke anaknya. Atau lebih sering aja anaknya untuk ngobrol. Apapun yang terjadi di sekolahan cerita ke mama, cerita ke papa, ya apapun itu. Apapun yang terjadi. Tidak usah takut. Karena mama papa, istilahnya kita bilang adalah superhero-mu. Orang pertama yang akan membela. Iya, apapun masalahmu kita akan mendengarkan dan menyelesaikannya. Karena kan pengancaman seperti itu, pelecehan seksual seperti itu kan yang diancam adalah aku akan membunuh orang tuamu. Betul. Nah, anak-anak ini kan ketakutan. Waduh, kalau orang tuaku dibunuh gimana? Dan kecenderungan memang pelaku-pelaku itu orang yang lebih powerful ya. Iya. Lebih powerful ya. Jadi orang-orang jadi korban itu subordinat, orang-orang jadi bawah. Bisa jadi kalau di kantor tidak menutup kemungkinan pimpinan sama bawahan juga terjadi seperti itu. Itu banyak seperti apa kalau misalkan kita kupas. Nah, memang kecenderungan kita memang kalau masalah seperti itu cenderung menutup diri, ditutupi, jangan sampai aibnya jadi double. Padahal sebenarnya kan bisa diselesaikan. Bisa kalau mau dibawa ke persoalan hukum. Bisa. Nah, karena mindsetnya masyarakat adalah berhubungan dengan hukum adalah biaya yang sangat besar. Padahal di situ kan ada LSM yang siap membantu. Sering terjadi pelecehan seksual atau kekerasan seksual di pekerjaan atau di kantor. Ya, dari yang pelecehan dari verbal itu ngomong, kamu itu loh, ini mau kok besar, kamu kayak gini. Hal-hal yang umum sebenarnya yang nggak sadar kita lakukan, kita ada sering dengar seperti itu di lingkungan terdekat kita, di lingkungan ngobrol, tempat kerja, ya terjadi kayak gitu. Sering terjadi, tapi dinormalisasi. Betul. Dianggap hal lumrah biasa. Tapi sebenarnya sudah masuk ke wilayah. Apalagi sekarang kan yang lagi booming itu mengatasnamakan agama memang agak riskan. Apalagi yang berlabel seperti itu. Panjang lagi kawan. Jangan. Kalau mengatasnamakan agama. Ya intinya gini, Rumah Psikologi Golkar hadir untuk memberikan solusi, menjadikan jawaban atas persoalan-persoalan psikologi yang dihadapi oleh warga Sidoarjo. Siapapun lah yang membutuhkan nanti bisa datang, bisa konsultasi ke kami di Rumah Psikologi Golkar. Ada Mbak Esa yang siap untuk membantu memberikan konseling. Siap. Terima kasih. Mudah-mudahan persoalan-persoalan ini minimal lah kita reduksi, dikurangi, tidak sampai melebar kemana-mana. Sekali lagi tetap di Golkar Sidoarjo TV.